malam Dita Caturani dari Jakarta, Indonesia. Bersama saya Terpuan di kabarinus.com. Jadi senang sekali bisa bertemu lewat Skype dengan Anda. Coba Anda bisa perkenalkan diri dulu ke pemirsa Kabari. Saya Dita Caturani, berdomisili di Jakarta. Saya boleh dibilang seorang aktivis meskipun tidak berafiliasi dengan organisasi atau LSM atau NGO manapun yang seringkali jadi asosiasi orang ketika mendengar ada seorang aktivis itu pasti ini pasti kerja di LSM, ini itu. Saya sendiri tidak, saya memang ya orang biasa aja yang memutuskan menjadi aktivis sejak dulu. Oke, terima kasih. Jadi kemarin kita bicara dengan Bung Kun Ponto dan kebetulan beliau adalah aktivis di orang Indonesia di Amerika. Nah, sekarang saya berbicara dengan aktivis Indonesia yang berada di Indonesia. Jadi kita masih berbicara seputar isu penolakan terhadap undang-undang pilkada, pemilihan kepala daerah yang sangat merisaukan banyak orang, juga termasuk banyak warga Indonesia yang di Amerika. Menurut kacamata Anda bagaimana? Sangat perlu saat ini memang dibutuhkan keterlibatannya masyarakat untuk sama-sama menolak, karena sebenarnya penolakan itu sangat tinggi. Kalau kita bisa lihat di sosial media maupun dari misalnya respon masyarakat Indonesia yang ikut mengirimkan KTP untuk bersama-sama menggugat UU Pilkada ini ya. Saya dan teman-teman sendiri berinisiatif untuk melakukan itu dari sejak 2 hari setelah diketok palu. Jadi diketok palu tanggal 25 ya, tanggal 25 hari Kamis. Hari Jumat saya dan teman-teman berkumpul dan bilang ayo kita harus berbuat sesuatu. The most possible thing to do adalah saat ini bergabung dengan beberapa LSM yang memang mau menggugat UU Pilkada ini. Tapi kita harus menunjukkan ada partisipasi langsung dari rakyat ya, dari masyarakat. Kita mengambil peran itu. Jadi hari Minggu pagi di Car Free Day di Bundaran HI, kami menyerukan lewat sosial media karena waktunya memang sangat mepet untuk hadir di CFD dengan membawa fotokopi KTP misalnya untuk menjadi masuk dalam daftar pemohon atau penggugat UU Pilkada di MK. Dan itu luar biasa responnya. Dalam waktu cuma beberapa jam kami menyerukan itu, kami mendapatkan kurang lebih 500 KTP di Bundaran HI sendiri. Setelah itu kami lanjutkan secara online, mereka bisa mengirimkan KTP-nya dan berhasil mengumpulkan kurang lebih 1.000 dari Sabang sampai Merauke. Jadi ini partisipasi ini harus ditunjukkan karena rakyat banyak yang menolak, tapi harus ditunjukkan karena kalau tidak lagi-lagi DPR, orang-orang yang mengaku wakil kita itu kemudian akan buta mata gitu. Rakyat menolak, rakyat yang mana? Sekarang kita akan tunjukkan rakyat yang ini. Ada KTP-nya, ini berarti orangnya real, bukan asal kita pasang nama, ini yang menolak. Itu sih. Jadi partisipasi termasuk buat masyarakat Indonesia yang di luar negeri, meskipun mereka tidak ikut pilkada ya. But it's part of the responsibility, part of the solidarity terhadap masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia yang memang masih hidup di Indonesia. Ya. Jadi Anda yang secara grassroots, secara secara aktivis akar rumput yang mendekati langsung ke masyarakat Indonesia untuk memberikan KTP, jadi untuk diserahkan kepada sengaja di file ya, diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi begitu. Sampai sejauh ini udah ada berapa yang Anda dapatkan? Kalau dari kami sendiri sekitar 1.000 KTP ya. Tapi beberapa organisasi lain jadi ada organisasi-organisasi yang memang akan mengajukan gugatan itu, yakni Kontras,
itu sudah dapat mungkin 3.500. Jadi kami menyumbang KTP-KTP ini, kami akan menyerahkan KTP-KTP ini dan daftarnya, karena kami juga dengan beberapa cukup banyak volunteer merekap 1.000 KTP itu rapi dalam bentuk daftar yang akan hari ini kebetulan akan kami serahkan ke Kontras. Jadi nanti Kontras yang akan memfollow up dengan gugatan itu ke MK/JR dan kita semua akan terlibat di dalamnya. Duta, jadi Anda kalau ada pertanyaan, jadi misalkan ada orang yang ingin berpartisipasi secara langsung mendukung pilkada langsung dan menolak pilkada tidak langsung, itu jadi kemana tuh? Ke website-nya atau? Enggak sih, kita nggak ada website karena memang ya kami seperti tadi bilang organisasi, tapi kalau memang mau langsung bisa langsung ke Kontras ya, bisa meng-email ke Kontras, kontras_98@kontras.org. Itu bisa, dan ada websitenya juga kontras.org, itu aja. But ada banyak cara untuk bisa ikut terlibat dalam ini. Kalau memang berada di Indonesia, mungkin ataupun di luar negeri, itu bisa mengirimkan KTP atau paspornya untuk terlibat dalam judicial review, menjadi penggugat dalam judicial review ke Mahkamah Konstitusi nanti. Bisa menghubungi Kontras bisa menghubungi Kontras. Tapi kalau memang misalnya ada di Indonesia, kita akan ada begitu banyak acara, kita mau turun ke jalan, kita mau protes di depan gedung DPR, menunjukkan bahwa kita tidak sepakat dengan itu. Dan kalau memang berada di luar negeri, tentu saja tidak bisa terlibat. Make a lot of noise. Ada social media, ada manfaatkan social media seluas-luasnya, dan juga media-media mainstream. Terutama media-media mainstream sekarang memang sangat tertarik dengan ini ya, situasi politik di Senayan saat ini, terutama Pilkada. One thing that I want to remind everyone ya, bahwa Pilkada ini only one thing. Nanti kalau kita diam saja, hak-hak politik kita yang lain akan diambil. Dan itu sudah ada gelagatnya, sudah ada tendensinya. Karena mereka Senayan sudah mengisyaratkan bahwa undang-undang KPK akan direvisi, yang akan memangkas banyak kewenangan KPK misalnya. Ini kalau enggak, kita harus berhati-hati. Jadi satu hak dipotong, hak-hak yang lain juga akan dipotong. If we stay silent on this one, kita akan kehilangan banyak nantinya. Jadi sebagai warga negara, ayolah kita terlibat. Gitu aja. Anda ngalamin tantangan nggak selama ini? Saya nggak mau begitu. Banyak. Belum ada. KTP yang kami terima dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, belum ada sama sekali yang menolak, belum. Jadi ada. Mungkin ada, tentu saja ada di luar sana, but kita nggak pernah bertemu lah, kita nggak pernah menghadapi orang-orang itu. Alright. Terima kasih sekali untuk kesediaan Anda untuk berbicara dengan kabarinews.com. Jadi kita tahu bahwa meskipun masyarakat biasa sekalipun, jadi bisa mengambil peranan aktif langsung ya terhadap perubahan politik di Indonesia. Saya harap usaha Anda menginspirasi kawan-kawan Indonesia di dalam dan di luar negeri, khususnya di Amerika dan sekitarnya. Terima kasih. Terima kasih banyak.